Oke, baik. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 15.09 ya, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar terkait operator pemrograman dalam Python. Nah, namun sebelumnya di sini ada peserta yang baru join ya, Ayatul Husna. Oke, semoga nanti bisa mengikuti materinya ya. Nah, oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, Kakak mau menyampaikan bahwa nantinya itu akan ada eh, andalan camp. Jadi nanti akan ada ya andalan camp, di mana di sini nanti kegiatannya ini adalah output dari hasil belajar kita nantinya selama 18 pertemuan. Dan itu dilaksanakan salah satunya di wilayah Bone juga, dan puncaknya itu adalah di Makassar. Nah, nanti semoga ada ya dari SMA 13 Bone ini yang bisa menjadi perwakilan, misalnya nanti sehingga nanti pada saat camp akan dilombakan. Nah, nanti outputnya ada project yang akan kita buat seperti itu. Oke, mungkin itu yang akan Kakak sampaikan hari ini. Mungkin belum disampaikan ya sama eh, Bapak Akbar ya sebagai PIC. Nah, kemudian kita masuk ke materi hari ini. Jadi sebelumnya kita back dulu ya ke materi sebelumnya. Jadi apa sih sebenarnya itu variabel? Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa variabel ini merupakan wadah untuk menyimpan sebuah nilai ya. Nah, contohnya misalnya kakak ini pengen nyimpan nilai, kemudian suhu, nama, umur, dan lain-lain. Nah, aturan penamaan variabel ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini tidak boleh diawali dengan angka. Kenapa? Karena kalau misalnya kita awali dengan angka, maka eh, ini adalah kesalahan dalam pengaturan, artinya tidak bisa digunakan. Kemudian tidak boleh mengandung spasi. Nah, ketika kalau misalnya kita buat menjadi ada angka di awal, kemudian ada spasi, nah itu nanti programnya akan error sehingga ketika kita ingin menyimpan sebuah nilai atau nama, ini tidak akan tersimpan dalam sebuah variabel. Kemudian tidak boleh memakai simbol kecuali garis datar ya underscore. Kemudian namanya itu harus bermakna. Misalnya di sini contoh variabelnya itu adalah misalnya nama, kemudian Andi, nah kemudian umur yaitu sama dengan 17 lalu suhu misalnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada nama, umur, dan suhu. Nah, nama, umur, dan suhu inilah yang dinamakan sebagai variabel. Sedangkan kata Andi, kemudian angka 17 dan 36,5, inilah adalah nilai atau nama dan suhu yang kita simpan ke dalam variabel. Nah, contohnya mungkin seperti ini ya. Nah, adik-adik yang sebelumnya yang belum sempat join ya, nah di sini kita buat apa namanya eh, program misalnya nama variabel ya. Misalnya tadi kita definisikan nama variabel, misalnya di sini nama, kemudian sama dengan, nah misalnya namanya itu adalah Ayatul Husna misalnya, Ayatul Husna. Nah ini kalau kita perhatikan berarti yang menjadi variabel adalah nama ya. Nama, kemudian operator yang diikuti adalah sama dengan, lalu nilai yang akan kita input atau teks yang akan kita input adalah berarti Ayatul Husna. Kemudian selanjutnya misalnya umur. Nah, umurnya Ayatul berapa? Ayo on mic aja deh. 15, Kak. Oke, misalnya umurnya adalah 15 ya. Saya
eee, agak perbesar ya supaya bisa lebih jelas. Misalnya di sini umurnya adalah 15, kemudian suhunya sekarang misalnya, eee, 28 misalnya ya, 28,5 derajat. Nah, kalau Kakak misalnya running ya, running itu artinya misalnya diklik ini, kita running, maka apa yang akan muncul? Kita tunggu ya, ini adalah proses running. Nah, ketika kita running, tidak ada yang keluar karena di sini kita baru mendefinisikan nama variabel. Jadi nama variabel apa yang kita definisikan? Berarti nama variabelnya adalah nama, umur, dan suhu. Jadi ini adalah yang kita namakan sebagai nama variabel. Nah, isinya adalah berarti ayatul husna, kemudian angka, lalu adalah tipe data float. Nah, kalau misalnya kita tambahkan kata seperti ini ya, perintah, yaitu print, misalnya nama, kemudian kita selanjutnya kita klik lagi running, seperti ini. Nah, maka yang keluar adalah ayatul husna. Nah, tapi Kak, di sini kan kita sudah mendefinisikan variabel umur dan variabel suhu, kok nggak keluar? Kenapa nggak keluar? Karena kita hanya memerintahkan bahwa program hanya melakukan eksekusi atau variabel nama saja. Bagaimana kalau misalnya saya ingin menampilkan kata variabel umur? Berarti di sini kita tambahkan print umur seperti itu. Nah, ketika kita running, maka akan tampil nih ada dua ayatul husna, yaitu sebagai nama, lalu 15 adalah umur. Nah, kemudian misalnya saya ingin menampilkan juga untuk suhu. Jadi ketika kakak print, nah maka akan tampil seperti ini ya. Nah, jadi kata ayatul husna, kemudian umur, lalu suhu ini masuk ke variabel ini. Artinya kita simpan ke variabel nama, umur, dan suhu seperti itu. Kira-kira paham ya? Iya, Kak. Oke, paham. Kita next ya. Itu adalah penamaan variabel. Kita next, nah kita back lagi nih. Nah, mungkin Ayah tuh bisa perhatikan ya. Kita back lagi, kembali lagi. Jadi ada tipe data dalam Python, itu ada beberapa jenis, sehingga komputer itu tahu cara memproses. Nah, misalnya di sini ada 4 ya. Misalnya tipe data integer. Tipe data integer itu adalah bilangan bulat. Contohnya misalnya angka 10, angka -3, angka 100, intinya dia tipe datanya itu bilangan bulat. Nah, contohnya tadi bilangan bulat itu adalah seperti ini. Contohnya adalah ini ya, angka 15. Nah, angka 15 itu adalah eh, tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah tipe data bilangan bulat ya, itu adalah integer. Kemudian di sini ada lagi nih, tipe data float. Nah, float itu artinya bilangan desimal. Bilangan desimal itu berarti nilainya 3,14 atau 0,1, 3,1. Intinya dia berbilangan desimal. Nah, kemudian tipe data string. Nah, tipe data string itu adalah isinya adalah huruf gitu. Artinya adalah teks atau karakter. Misalnya string itu adalah nama, kemudian tempat, nama benda misalnya, nama hewan. Nah, itu adalah tipe data string. Dan yang terakhir adalah tipe data boolean. Kalau tipe data boolean itu ada dua, ada logika namanya true dan false. Nah, ini kita akan belajar ya sebentar. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya, eh, contohnya ya seperti sebelumnya, misalnya nama adalah ilah misalnya. Berarti ilah ini karena dia berbentuk karakter, berarti dia tipe data string. Kemudian selanjutnya umur. Umurnya misalnya umur kan itu 17 tahun, 12 tahun. Nah, berarti dia bilangan bulat kan.
Kalau bilangan bulat berarti dia masuknya ke tipe data integer. Selanjutnya suhu nih, suhu kan nilainya ada desimal ya. Karena suhu bilangannya adalah desimal, ada koma gitu ya, titik setelah suatu nilai, maka dia masuk ke tipe data float gitu. Nah, kemudian untuk boolean itu ada dua, ada true dan false. Artinya misalnya saya nih, Ila, apakah saya misalnya masih menjadi mahasiswa gitu. Nah, kalau misalnya dia betul saya menjadi mahasiswa, maka eh, bualannya adalah true. Tapi kalau misalnya false, berarti saya sudah bukan mahasiswa kayak gitu. Kira-kira paham nggak tipe data dalam Python ini? Semoga paham ya. Iya, Kak. Kita Oke, kita next ke operator dalam pemrograman. Nah, operator dalam pemrograman itu ada plus, minus, kali, dan bagi. Ya, sama aja ya. Kalau kita, apa namanya, eh belajar matematika, ada plus, minus, kali, dan bagi. Nah, di sini di Python juga ada. Tapi, eh, misalnya di sini nih, operator aritmatika, ada penjumlahan ya. Kalau penjumlahan berarti kita pakainya operator plus. Misalnya ada dua buah nilai kita jumlahkan A plus B. Kemudian minus, itu artinya pengurangan. Lalu perkalian, nah perkalian, kan itu perkalian kalau misalnya kita belajar ya bentuknya kayak gini nih, kali. Tapi kalau misalnya di Python itu bentuknya berbentuk kita gunakan tanda bintang. Jadi tanda bintang ini adalah sama aja kalau di matematika kita gunakan operator perkalian seperti itu. Lalu pembagian tetap satu aja ya kayak gini. Nah, ini pembagian untuk bilangan baik itu desimal ataupun bilangan bulat. Tapi kalau misalnya kita khususkan ke pembagian untuk bilangan bulat itu masih ingat ya? Bilangan bulat itu maksudnya yang tipe data tadi yang integer. Yang integer artinya nilainya 10, 12, min 1. Nah, itu bilangan bulat. Tapi kalau misalnya ini bisa kedua-duanya. Bisa bulat, bisa bulat, bisa atau misalnya integer. Berarti dia bisa desimal maupun bisa integer. Ini tapi untuk yang ada dua seperti ini, nah itu khusus bilangan bulat. Lalu modulus atau sisa itu kita gunakan operator persen. Misalnya di sini, eh, adik-adik sudah pernah belajar modulus nggak ya? Belum, Kak. Ya belum. Mungkin kalau misalnya belum kita skip aja ya kalau misalnya modulus. Kemudian misalnya pangkat nih, mungkin adik-adik tahu ya misalnya 2 pangkat 2. Nah kalau di Python kita gunakan tanda 2 bintang. Ini adalah artinya operator pangkat gitu ya. Nah tapi kalau misalnya cuma 1 bintang, itu artinya operator perkalian. Nah contohnya kayak gini ya adik-adik ya. Kita hapus dulu. Contohnya misalnya gini ya. Kita buat dulu di sini. Ini adalah sebelumnya mendefinisikan nama variabel. Lalu kemudian kalau misalnya kita ingin menambah baris baru, kita pilih yang ini ya, code. Nah, menambahkan baris baru. Misalnya di sini kita buat dulu teksnya misalnya adalah operator dalam Python. Nah, misalnya tadi di sini nih, operatornya misalnya penjumlahan. Penjumlahan. Jadi fun fact-nya itu kalau kita belajar bahasa Python, kita tuh bisa Python ini
apa namanya, Python ini sebenarnya bisa seperti kalkulator gitu. Misalnya contohnya kayak gini, 1 plus 1. Kalau 1 plus 1 berarti 2 ya, ketika kita print, kita klik. Nah, ini sama aja nih kayak kalkulator kalau kita, masukkan angka seperti ini, kita gunakan operator penjumlahan, langsung hasilnya muncul angka 2 gitu. Kemudian selanjutnya misalnya operator pengurangan. Operator pengurangan misalnya 2 kurang 1. 2 kurang 1 berapa? 1 ya. Kalau Kakak running, nah akan muncul 1. Loh, tapi kan Kak di sini tadi sebelumnya, kita masukkan 1 plus 1, kemudian kemudian selanjutnya pengurangan 2 min 1, kok yang muncul cuman 1 nih? Cuman hasil dari pengurangan 2 kurang 1. Nah, inilah alasan kenapa kita harus menggunakan atau mendefinisikan variabel. Karena kalau misalnya kita print, yang muncul itu adalah perintah yang terakhir, yaitu misalnya 2 kurang 1. Kemudian misalnya di sini operator perkalian. Perkalian tadi simbolnya apa? Misalnya 3, kemudian simbolnya gimana? Ada yang masih Bintang. ingat? Oke, bintang ya. Bintang berarti 6 misalnya. Kalau kita perkalikan, hasilnya 3 kali 6 berarti 18. Lalu misalnya kita buat pembagian. Pembagian tadi misalnya 2 berarti garis miring ya. 2 bagi 1 misalnya. Kita running lagi berarti 2. Nah ini khusus misalnya untuk tipe data bilangan, apa namanya, bilangan integer atau bilangan bulat ya, atau bilangan bulat. Terus kalau misalnya pembagian untuk bilangan desimal, misalnya 3,5 dibagi dengan 2,1. Nah, ini misalnya untuk bilangan, eh, oh sorry, desimal ya. Kalau kita running, nah, hasilnya adalah 1,66. Jadi untuk operator seperti ini itu bisa bilangan integer dan bilangan bulat. Terus misalnya pembagian yang khusus desimal. Kalau pembagian khusus desimal gimana tadi simbolnya? Ada 2 ini ya. Nanti misalnya 3,5 kita bagi dengan 2,1. Kalau kita running itu hasilnya 1 ya. Misalnya ini untuk khusus pembagian desimal. Artinya, kenapa 1? Ini dia menampilkan angka berbentuk integer saja. Jadi kalau misalnya kita gunakan seperti ini, dia menampilkan misalnya kita running lagi ya, dia menampilkan 1,66665. Tapi kalau misalnya kita gunakan pembagian dengan 2 tanda seperti ini, misalnya hasilnya yang keluar adalah cuman 1 aja. Jadi dia menampilkan cuman bilangan bulatnya aja, tidak ada bilangan desimal. Nah, kalau kita pakai ini tampilnya bilangan desimal ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita gunakan modulus. Kalau modulus itu misalnya 14 modulus 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 0 ya, artinya sisanya 0. Tapi kenapa 0? Misalnya gini, 14 ini bisa dibagi 2 secara terus-menerus kan. Sehingga sisanya itu 0. Tapi kalau misalnya kita gunakan 3, 14 modulus 3. Nah, itu sisanya 2. Kenapa? Karena ada 2 ketika kita melakukan pembagian 14 dengan modulus 3 gitu. Lalu misalnya tadi operator misalnya di sini pangkat. Kalau pangkat operatornya gimana?
Ada yang ingat operator pangkat Dua misalnya bintang. 2, terus gimana Al-Qadri? Dua bintang, Kak. Oke, 2 bintang, 2. Misalnya berarti 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 ya. 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah operator-operator yang digunakan dalam kaitannya. Nah, semoga Ayatul, Al-Qadri, dan Sahira mengerti ya. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah misalnya di sini operator dalam pemrograman. Nah, contohnya misalnya di sini kita ingin melakukan rumus konversi. Nah, ini agak ke fisika ya, Fahrenheit sama Kelvin nih. Atau mungkin secara sederhana kita buat program misalnya program menghitung luas segitiga. Ada yang ingat rumus menghitung luas segitiga? Rumusnya? Rumusnya 1/2. 1/2 alas kali tinggi, Kak. Oke, 1/2 alas kali tinggi. Nah, kita buat dulu ya langkah-langkah. Nah, kalau Ayatul buka ya PDF yang kakak kirim sebelumnya di grup, itu ada kita buat dulu langkah-langkah untuk membuat program luas segitiga. Nah, langkah-langkahnya itu ini berarti namanya flowchart. Berarti yang pertama kita definisikan variabel. Kemudian yang kedua melakukan perhitungan luas segitiga dengan rumus 1/2 alas kali tinggi. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan hasil perhitungan. Oke. Nah, yang pertama berarti kita mendefinisikan definisikan variabel. Misalnya, variabel apa aja yang kita gunakan. Nah, berarti di sini kan ada alas kali tinggi nih. Nah, berarti, yang pertama kita definisikan misalnya, eee, alas ya, sama dengan nah tapi, sebelum kita input tipe data, berarti kita gunakan tipe data float. Nah, ada yang ingat tipe data float itu tipe data apa? Tipe data float berarti angka yang dimasukkan desimal ya. Berarti kita gunakan kata input, lalu misalkan masukkan nilai alas segitiga. Nah, kemudian selanjutnya kita definisikan lagi variabel tinggi. Tinggi berarti float input, kemudian kita buat masukkan nilai tinggi segitiga. Nah, kita masukkan nilai tinggi segitiga. Nah, ketika kita sudah melakukan definisikan variabel, selanjutnya langkah berikutnya apa? Yang kedua adalah melakukan perhitungan luas segitiga. Nah, berarti kita rumuskan nih. Berarti rumus sama dengan apa rumusnya? 1/2 dalam kurung alas dikalikan dengan tinggi ya, seperti ini. Lalu yang ketiga adalah menampilkan hasil perhitungan. Kalau kita tampilkan berarti print ya. Nah, berarti misalnya kita tampilkan adalah print
rumus. Karena kenapa kita menampilkan print rumus? Karena hasil eksekusi disimpan ke dalam variabel rumus. Nah, ketika kakak print, nah di sini ada kata nih, masukkan nilai segitiga. Oke, misalnya siapa nih yang mau? Misalnya alas segitiga 2,3 ya, kita masukkan, kemudian di enter, masukkan nilai tinggi segitiga, misalnya nilai tingginya 2. Kalau kakak enter, berarti, wah ada error nih. Kenapa? Oh, gini. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa bisa error? Ada yang tahu kenapa bisa error? Nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada yang tahu, karena pada saat kita definisikan rumus di sini, ini kan 1/2 dikali alas dikali tinggi nih. Kita lupa harusnya menambahkan di sini tanda bintang, karena 1/2 dikali alas dikali tinggi gitu. Nah, coba kita running ulang ya. Masukkan luas, misalnya 2,2, di sini 2 gitu. Nah, sudah tidak error lagi ya. Jadi kalau misalnya ada operator, itu tetap dimasukkan tanda kali ya, 1/2 dikali alas dikali tinggi gitu. Jadi hasilnya 2,2. Oke, kira-kira paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Yang lain gimana? Hayatul, Paham, Nadia, Kak. Zahira? Insya Allah paham, Kak. Oke. Misalnya lagi kita misalnya buat program apa deh, rumus matematik, rumus menghitung apa misalnya di sini yang ditahu di matematika. Menghitung apa misalnya luas atau lebar atau apa, luas persegi misalnya. Luas persegi itu rumusnya berapa? Atau ada yang tahu rumus yang lain? Ayo, Menghitung diameter lingkaran, Kak. rumusnya gimana diameter lingkaran? Eh, 2 pi R pangkat 2. 2 dikali pi kali R berpangkat 2. Gini. Iya, Kak. Oke. Kita buat ya langkah-langkahnya dulu. Nah, langkah-langkahnya berarti yang pertama apa? Definisikan variabel ya. Yang kedua, masukkan rumus. Ketiga, apa? Menampilkan hasil. Di running sih. Ini kita dimasukkan ke teks ya, jangan ke kode, karena kalau kode pasti error. Nah, seperti ini. Oke, kita buat ya. Yang pertama adalah kita definisikan variabel. Nah, kita definisikan variabel. Berarti variabel apa aja kita butuhkan? Variabel pi ya. Kalau di program itu sepertinya, nah misalnya gini nih. Kita yang pertama definisikan variabel. Definisikan variabel berarti misalnya di sini kita butuh nilai pi dan nilai r gitu ya. Kita definisikan dulu nilai r. Soalnya di sini nilai kita definisikan variabel berarti nama variabelnya misalnya r ya. Sama dengan float, kemudian kata input ya. Input lalu kita buat masukkan nilai r
masukkan nilai R gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pi, nilai pi ini ketika di Python itu sepertinya kita tidak perlu mendefinisikan lagi. Kenapa? Karena Python sudah tahu bahwa nilai pi itu kan 22/7 ya. 24/7 ya. 22 atau 24 ya? Dua-dua, Kak. 22 ya, 22/7. Nah, coba ya kita nggak usah mendefinisikan variabel pi. Jadi yang kedua langsung aja masukkan rumus. Berarti rumusnya misalnya diameter, diam, ling. Berarti diameter lingkaran ini sama dengan, kita masukkan nih rumusnya. Berarti 2 bintang, kita buat langsung aja pi dikali R berpangkat 2. Nah, kalau misalnya pi-nya ini, kita lihat ya apakah pi akan error atau tidak. Lalu menampilkan. Nah, kalau menampilkan itu kita gunakan fungsi apa? Ada satu orang, fungsi yang kita gunakan apa? Print ya. Print. Terus nama variabel yang kita tampilkan di sini apa? Dulu tanda petik diameter lingkaran adalah dua. Berarti koma di sini yang variabel yang kita masukkan apa di sini berarti? Diam, link ya. Nah, coba kita running ya. Misalnya nilai R-nya berapa? 3. Enter, error. Kenapa error? Karena di sini ya, name error karena P is not defined. Berarti is not defined artinya P ini belum didefinisikan. Karena P-nya belum didefinisikan, berarti kita bisa mendefinisikan di sini nih. Berarti P sama dengan 22/7. Nah, coba berarti di Python belum ini ya, harus didefinisikan dulu nilai Pi-nya berapa. Kalau misalnya kita sudah definisikan seperti ini, coba kita running kembali. Masukkan nilai R, berarti nilai R-nya misalnya 3. Error lagi. Oh, karena di sini yang kita masukkan nilai, di sini kan tipe data float ya. Kalau tipe data float berarti dia harus diinput dengan nilai desimal. Sedangkan tadi kakak kan inputnya nilai 3, itu kan nilai bilangan bulat ya. Jadi misalnya di sini 3,2. Kenapa masih error ya? Kak, kalau pi-nya ada dua macam. Ada 22/7 dan 3,14. Oke, coba kita buat di sini 3,14 ya. Coba ya, 3,2 misalnya. Si error ya? Diam link 2 dikali pi dikali R pangkat 2. Oke, apa ada yang salah ya? Coba kita ubah di sini jadi integer ya. 2 misalnya. Si error juga. Kenapa bisa error ya? Bentar ya. Ada yang salah? Oke.
Atau kita nggak perlu definisikan pi, langsung kita masukkan di sini gimana ya? 3,14. Kayaknya di sini sih yang salah kali dikali R, coba pangkat 2. CR ya. Oh, sini dia nggak support pangkat. Ini di sini namanya unsupport operasi tipe operasi untuk kata pangkat ya di sini. Oke, salah. Oke, salah. Ada yang tahu nggak kenapa bisa pangkat di sini salah? Operator pangkat tadi itu apa? Ada yang inget nggak? 2 bintang. Iya, 2 bintang. Kenapa salah? Karena di sini kakak masukannya pangkat seperti ini. Sedangkan di Python kan operasi pangkat itu kan 2 bintang. Nah, coba kita running lagi nih. Kita running misalnya 2,3 ya. Nah, baru deh keluar hasilnya. Kenapa? Karena pangkat ini kan 2 bintang ya. Tadi kakak masukannya berbentuknya bentuk topik kayak tadi tuh. Jadi salah gitu. Kira-kira paham nggak ya? Hmm. Paham, Kak. Oke, paham ya. Selanjutnya kita back to materi. Itu adalah penggunaan operator ya dalam perhitungan. Nah, contohnya di sini ada konversi angka misalnya. Kira-kira ada yang bisa nggak di sini? Kita konversi angka ke huruf. Misalnya dia masuknya itu kalau dia 90 sampai 100 dia predikatnya A. Nah, sampai kalau dia nilainya kurang dari 70 berarti dia nilainya D gitu. Oke, ada yang bisa nggak mengarahkan mungkin ya? Program apa tadi? Versi nilai. Nah, program konversi nilai. Yang pertama kita lakukan apa? Definisikan variabel dulu ya. Input. Misalnya di sini kita buat nilai sama dengan integer ya. Integer atau float aja. Float, input, kemudian masukkan nilai eh, raport Anda. Nah, kemudian selanjutnya apa? Masukkan konversi. Nah, kalau kita masukkan konversi gimana nih? Kira-kira. Kita pakai ini ya. Kita definisikan kalau misalnya nilainya lebih besar dari 90, lalu eh, B-nya itu nilai yang lebih besar dari 80, dan C adalah nilai yang lebih besar dari 70. Karena kan di sini nih, kalau dia nilai lebih besar dari 70, dia kan masuknya C, tapi kalau kurang dari 70, dia masuk ke nilai D gitu. Nah, kita buat seperti ini, misalnya hmm, A sama dengan nilai lebih besar sama dengan 90. Kemudian B sama dengan nilai lebih besar, lebih besar atau kurang dari tadi. Oke, lebih besar sama dengan 80. Terus C sama dengan nilai lebih besar sama dengan 70. Dan D adalah sama dengan, D kira-kira berapa di sini?
nilai, terus ada yang tahu sini berapa? Lebih besar atau tanda lebih besar atau tanda kurang dari? Kurang dari, Kurang Kak. dari. Oke, kurang dari 70. Nah, kita tampilkan hasil. Kita tampilkan hasil, print, print apa? Kita print, ini ya, print predikat nilai, terus kita tampilkan A sama dengan A, B sama dengan B. Nah, kita buat aja seperti ini. Eh, Print hasil hasil dari konversi nilai adalah 2, terus kita print eh, nilai A Anda adalah koma. Nah, berapa variabel apa yang kita masukkan di sini? Variabel, kalau nilai A itu variabel apa? Ada yang tahu? Kita masukkan variabel A ya. Itu kan A tadi kan kalau misalnya nilainya lebih besar dari 90 dia masuknya kategori A. Terus misalnya di sini kita print nilai B. Nah, berarti kalau nilai B apa? Dia adalah nilai B, apa variabel B. Nah, sama seperti ini ya. Kalau kita running, misalnya nilai raport. Nah, siapa di sini yang punya misalnya siapa ya kira-kira ya? Eh, Zahira mungkin deh. Zahira nilai nilai misalnya nilai biologinya berapa? Apa, Kak? Nilai biologinya Zahira kira-kira berapa? Nggak tahu, Kak. Enggak, kira-kira aja berapa gitu. 90. Ya, oke. Misalnya nilai Zahira, biologi Zahira 90. Enter. Nah, di sini eh, ada tampilan bahwa nilai A Anda adalah true, nilai B Anda adalah true juga, nilai C adalah true, dan nilai D adalah false. Kalau kita lihat, ini adalah tipe data boolean ya. Boolean artinya ada true dan false. Nah, tapi yang kita inginkan sebenarnya hasilnya tidak seperti ini ya. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena kita ngeprintnya bentuknya seperti ini. Nah, di logikanya kan di sini ya, 90 itu kan juga lebih besar dari 80. 90 juga lebih besar dari 70 nih. Tapi dia false itu karena 90 nggak mungkin kurang dari 70 kan. Sehingga sepertinya kita harus menambahkan logika nih di sini. Kita harus menambahkan logikanya. Oke, kita ambil dulu ya. Ini 90 100. Kita buat dulu ya di sini nilai, terus predikat. Nilainya itu 90 sampai 100, predikatnya A. Terus berapa nih? 80 sampai 89 predikatnya B. Terus 70 sampai 79 predikatnya C, dan kurang dari 70 itu predikatnya adalah sorry.
Sini kurang dari 70, perikatnya adalah D. Oke, kita buat seperti ini dulu ya. Nah, kita tuh menginginkan di sini cuman satu nih yang tampil, yaitu misalnya nilai Anda adalah misalnya true aja gitu. Misalnya nilai Anda true, tapi kan di sini nilai B juga true, nilai C juga true. Jadi kita tidak tahu nilainya itu masuk A, B, atau C gitu. Jadi kita buat batasi nilai lebih besar dari 10. Kemudian misalnya nilai di sini N nilai kurang dari 90 gitu. Jadi tambahannya adalah ada kata N. N itu artinya ada kondisi ketika nilainya itu lebih besar dari 80 sampai dengan kurang dari 90, itu berarti nilainya adalah sampai 89. Jadi 90 ini sudah tidak dihitung. Ini sama juga dia, berarti N nilai kurang dari 80. Gitu. Coba kakak print lagi ya. Misalnya nilainya tadi 90 ya. Nah, sudah berubah nih. Nilainya di sini ada false, 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 false. True itu artinya nilainya benar. Ini tipe data bulan yang tadi ya, true dan false. Berarti karena nilainya 90, dia masuknya ke true. Kalau misalnya dia 90 ini, kalau dia false, berarti ini salah nih kalau false artinya. Jadi yang benar adalah nilai, dia mendapatkan nilai A gitu. Kira-kira paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Paham, Ya. Kak. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kakak ubah di sini, nilai predikatnya itu di sini 91 sampai 100, di sini 81 sampai 90, di sini 71 sampai 80, terus di sini kurang dari 71. Kira-kira ada yang tahu nggak gimana di sini? Eh, logikanya di sini, konversinya gimana? Berarti kira-kira di sini nilainya 90 apa 91? 91, Kak. 9, 1 ya, benar ya. Terus B-nya gimana? Dia B kalau 81 sampai 90. Berarti di sini berapa? 81, Kak. Oke, 81. Terus di sini nilainya berapa jadinya? 90 atau 91 atau tetap 90? Ayo, Tetap. lihat. Tetap 90 ya? Iya. Oke, tetap 90 betul. Oke. Kita lanjutkan, berarti yang ini berubah juga 71 ya. Berarti ini juga tetap 80 gitu. Hmm, terus berarti di sini kurang dari 71 ya. Apa benar seperti itu? Apa tetap atau kita ganti nih jadi 91? Ganti, Kak. Ganti jadi 91, Kak. kenapa kita ganti jadi 91? Karena nilai predikat A 91, Kak. Oke. Terus predikat B kan 81 nih sampai 90. Oke, kita pahami dulu ya tanda seperti ininya. Kalau misalnya tanda lebih besar sama dengan 91, berartinya
nilai yang lebih besar dan sama dengan 91. Berarti kita mulai ke angka 91. Tapi kalau misalnya di sini tandanya cuma lebih besar dari 91, berarti kita mulai dari angka 92, 93, 94, 95. Tapi kalau misalnya di sini cuma sama dengan, berarti kita mulai dari angka 91. Gini ya. Gini. Misalnya, apa tadi? Kalau misalnya lebih besar 91, maka nilai yang maksudnya itu adalah nilainya 92, 93, DST sampai seterusnya ya. Tapi kalau misalnya tandanya itu lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan ya, berarti dimulai dari lebih besar sama dengan 91. Karena ada sama dengan, karena berarti kita mulai dari angka 91 nih. Kalau ini dimulai dari angka 92. 92 sampai seterusnya. Gitu. Terus, di sini kan nilainya 81 sampai 90 nih. Berarti kita buat kalau misalnya dia tandanya seperti ini, lebih besar sama dengan 81, maka nilainya berapa di sini? Nilai-nilainya berapa aja? 81, 82, sampai seterusnya. Terus kalau misalnya kurang dari, nah kurang dari nih, kurang dari 91. Nah nilai-nilai di dalam itu berapa aja? Ada yang tahu? Kita mulai dari angka, ayo, kita mulai dari angka 989 dan seterusnya, Kak. 9 berapa? 9, 90 ya. Terus 89, 88, nah, dan seterusnya. Jadi paham ya harusnya kalau ada angka, kalau bentuknya ada sama dengan seperti ini, berarti misalnya sama dengan 81. Berarti kita mulai dengan dari angka 81. Gini. Tapi kalau misalnya cuma ada angka misalnya kurang dari atau lebih dari, nggak ada kata tanda sama dengan di bawah gitu. Nah, nggak ada tanda sama dengan setelahnya, berarti kita mulai dari angka 90. Angka 90 di sini. 90. Makanya di sini sampai 90. Terus misalnya di sini kan angkanya itu dari 71 sampai 80 ya. 71 sampai 80. Berarti di sini kira-kira harusnya berapa? Kurang dari berapa kira-kira? Kurang dari 81 ya, karena kita pasti mulai 80, 79, 78, 77, sampai seterusnya gitu. Kita tampilkan hasilnya, misalnya, tadi kan kalau 90 dia masuknya kategori A kan, true. Coba kita masukkan lagi ke nilai 90. Nah, berubah ya. Yang tampil adalah nilai B, gitu. Kenapa B yang benar? Jadi hasilnya adalah B. Karena tadi kan kalau dia 90 itu masuknya A, tapi kan sekarang sudah berubah kondisinya kalau dia nilainya itu minimal 91, dia masuknya nilai A. Tapi karena sekarang dia nilainya cuma 90, otomatis kurang dari 91 kan. 91 masuknya di mana? Masuknya ke nilai B gitu. Karena dia masuknya ke nilai B, maka yang benar adalah true. Maka nilainya adalah nilai B. Kira-kira sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Yang lain gimana? Oke, paham ya. Semoga paham ya. Oke. Nah, karena sudah jam, sorry. Sudah jam ini ya. Kita lihat apakah masih ada materi. Oke, ini sintaksnya. Nah, di sini ada link absensi ya. Silakan adik-adik
isi link absensinya di sini. Semoga dari SMA 13 ini ada yang bisa ikut ya nantinya di camp di Makassar. Oke, ini silakan diisi ya link absensinya. Oke, kita masuk dulu ke sesi foto bersama. Namun sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita akan masuk ke sesi foto. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Mungkin adik-adik ada yang kurang paham gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, di sini mungkin kakak ngasih tugas ya buat kita review besok. Itu tugasnya mudah aja. Misalnya tugasnya itu adalah eh, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Misalnya tugasnya adalah apa ya? Tadi kan kita sudah membuat program diameter lingkaran, program luas segitiga. Sekarang silakan adik-adik tugasnya membuat program untuk menghitung, misalnya di sini eh, apa ya bagus ya? Luas biar genjang gitu. Oke. Ini ya nanti kita review besok ya, gampang aja nih harusnya. Nah, silakan adik-adik. Nah, nanti buatnya di mana? Buatnya di Google Colab ya. Nanti adik-adik cari di Google. Terusnya gini, Google Colab. Colab. Terus nanti kalau ada seperti ini, adik-adik klik. Nah, buatnya di New Notebook. Di sini New Notebook. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Kalau nggak tahu, silakan ditanyakan aja nanti di grup kayak gimana. Oke. Ini ya tugasnya ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita eh, masuk ke sesi foto bersama ya. Silakan diaktifkan kamera. Tidak ada, Kak. Oke, nggak ada ya. Ayo diaktifkan kameranya, kita foto dulu. Ayo, Kak Katri. Oh, Sahira keluar ya? Oke, kita foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Kak Katri diaktifkan ya kameranya. Oke, nah, belum aktif ya kameranya. Oke. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya satu kali terakhir gaya bebas saja. 1, 2, 3. Oke, itu aja ya untuk materi kita hari ini. Semoga adik-adik bisa paham. Dan kalau misal ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan aja langsung ke grup gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Kak.